Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Apakah masuk semua? Oh ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Coba dari salah satu kalian ada yang ingin berdoa, silakan. Berdoa mana? Untuk lebih semangat lagi, kita tarik nafas dulu 3 kali. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Kita fokuskan pikiran kita pada kegiatan belajar hari ini agar bisa memahami materi dengan baik. Ya, paham? Saya akan membagikan sebuah barat ini berisi tentang bagian-bagian dari satu buku, ya. Ya, ini telah kita berikan, ya. Ini kita gunakan. Terus diperhatikan kami ini tidak perhatikan tuh ya. Perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambar yang sudah saya kasih barusan. Perhatikan ya. Menurut kalian bagian apa saja yang ada pada sampul buku yang sudah saya bagikan? Ya, ada nutup buku, sampul depan buku, ada juga tulis, ilustrator, kemudian ada sinopsis buku, kode belakang buku dan juga sampul belakang buku. Jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar mengenal bagian-bagian sampul buku dan memahami hukum sosial. Sekarang mari kita masuk ke kegiatan inti untuk memecahkan masalah dari sebuah bacaan. Saya akan membagikan sebuah teks yang berisi tentang yang mengenai masalah-masalah seperti mengenal bagian-bagian satu buku. Satu. Ini satu ya. Pokoknya satu orang satu buku satu. Ini saja. Ini mana itu? Pokoknya ini satu ini itu apa? Ini Katanya satu Pak. enggak, satu dua orang. Katanya satu Pak. Oh iya. Ada. Ada
Ini ada. Begitu. Ini mana? Sudah ya. Sudah. Kalau sudah pegang, sekarang baca teks ini. Setelah membaca, coba tentukan permasalahan apa yang bisa kalian temukan dari bacaan tersebut. Baca dulu, coba yang ingin bacanya itu Roy, baca Roy. Ya, baca. Mengapa buku memerlukan sapul? Sapul buku adalah bagian paling luar dari sebuah buku. Sapul tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga membantu pembaca mengenali isi buku. Pada sapul biasanya terdapat judul, nama penulis, ilustrator, serta gambar yang menggambarkan isi cerita. Selain itu, sapul buku juga memuat sinopsis singkat dan kode batal yang digunakan saat buku dijudul di toko, dijual di toko. Jual ya. Lanjut. Apa yang lain? Apa sapul buku akan mudah besar dan sulit dikenali. Mereka juga akan kesulitan memilih buku dan sesuai dengan kebutuhan karena tidak ada informasi awal dan dapat dibaca. Oleh karena itu, sapul buku memiliki peran penting untuk menarik perhatian membaca sekaligus memberikan gambaran cepat tentang isi buku. Pak sekarang ganti. Ya, Sebenarnya bagian sapul buku. Sapul buku adalah bagian luar yang melindungi isi buku. Sapul biasanya terdiri atas dua bagian, yaitu sapul depan dan sapul belakang. Pada sapul depan terdapat judul buku, yaitu nama atau judul cerita yang ingin disampaikan penulis. Di bawah judul biasanya tertulis nama penulis dan nama ilustrator, yaitu orang yang membuat gambar pada buku. Selain itu, sapul depan sering dilengkapi gambar ilustrasi yang membantu pembaca membayangkan isi cerita. Gambar ini juga menarik perhatian agar orang ingin membaca tersebut. Ambilkan kopi. Di bagian sapul belakang biasanya terdapat sinopsis, yaitu ulasan tentang isi buku. Sinopsis membantu pembaca mengetahui gambaran cerita sebelum membaca cerita. Pada bagian awal buku belakang juga terdapat kode tentang kode latar rekor yang digunakan untuk keperluan penjualan dan pendataan buku. Dengan mengenal bagian-bagian sapul buku, kita dapat memahami fungsi setiap bagian dan lebih mudah memilih buku yang ingin kita baca. Baik. Dapat sekarang diskusikan permasalahan apa saja yang bisa kalian temukan dari bacaan tersebut. Permasalahannya, siswa sering keliru mengenai bagian sapul buku. Terus Banyak orang tidak memahami fungsi kode baca. Sapul sering tidak sesuai isi buku. ya baik. Jadi permasalahannya adalah siswa sering keliru mengenali bagian sapul buku dan juga banyak orang tidak memahami fungsi kode baca. Desain sampul sering tidak sesuai dengan isi buku ya. Mari kita pilih permasalahan yang paling sesuai dengan bacaan tersebut. Kita sekarang buat kelompok ya, buat kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Coba sekarang kita bagi kelompok dulu. Ini 5 orang. Ini juga ini. Tiga. Ini kamu ini.
Oh, ini sudah ada tukaran. Kamu sini kan? Kamu ini di sini ikut. Kamu di sini bagus. Itu lagi. Sini kan? Ini banyak Ini tiga kan? Tiga ya. Nah. Saya kasih buku ya. Ini buku. Ini buku. Ini berisikan ini. Yang kalian baca bukan bukunya, tapi yang kalian perlu perhatikan adalah sampul. Punya berapa? Jangan baca bukunya, perhatikan itu sampulnya. Udah. Tugasnya kalian adalah menandai bagian sampul buku. Hanya judul, judul, penulis, ilustrator, pada batas dan juga sinopsis dan lain sebagainya. Yang pertama dan yang kedua adalah menjelaskan fungsinya. Ya. Coba dulu, kalian tandai dulu ya. Mana judul, mana tulis, mana ilustrator, dan mana pada dan juga sinopsis. Perhatikan itu kertasnya itu perhatikan. Kertas yang sudah dilakukan itu membuat judul, juga ada judul, ada sampul depan, tulis buku juga ada ya. Tandai. Tandai dulu. Tandai rambut ini. Mana sampul, mana penulis dan juga mana ilustrator ya. Tandai dulu, tandai. Coba tandai. Sudah ditandai. Coba cari bagian kode barangnya. Ini Pak, sini Pak, kamu sini Pak. Pada barangnya mana ada? Ada barang itu yang garis keturunan sempurnanya. Kamu pada barang? Kemudian sinopsisnya, mengapa menurut kalian sinopsis itu penting? Mengapa menurutmu sinopsis itu penting? Kenapa? Karena sinopsis membantu pembaca mengetahui isi cerita sebelum membaca bukunya. Tepat sekali. Berarti sinopsis itu memberi gambaran awal tentang isi buku ya. Sekarang coba jelaskan fungsinya. Di antaranya yaitu fungsi judul buku, fungsi gambar sampul, fungsi sinopsis, dan juga fungsi kode batang. Dari masing-masing kelompok presentasikan maju ke depan. Pak, ini dari kelompok satu. Jelaskan. Apa itu judul buku? Judul buku yaitu nama atau judul cerita yang ingin disampaikan penulis. Gambar sampul. Gambar ilustrasi yang membantu membaca kebanyakan isi cerita. Gambar ini juga menjadi perhatian agar orang ingin membaca buku tersebut. Kemudian fungsi sinopsis. Sinopsis yaitu ringkasan singkat tentang isi buku. Sinopsis membantu membaca mengetahui gambaran penuh cerita sebelum membaca seluruhnya. Terus kode batang. Kode batang berkod yang digunakan untuk keperluan
sampul depan, sampul belakang. Ya, betul. Jadi kesimpulannya adalah bagian-bagian dari sampul buku itu meliputi judul, penulis, ilustrator, gambar sampul, kode batas, sinopsis, sampul depan dan juga sampul belakang. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Hari ini kalian luar biasa. Coba menghadap teman-teman. Sebelum saya mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita berkah. Amin. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.